Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Mariamah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Wikarya Karanganyar. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas pada modul 11 yang berkaitan dengan refleksi dan kesimpulan apa yang sudah kami dapat dan kami pelajari di modul 11 calon penggerak angkatan 7. Menurut Ki Hajar Dewantara, sesuai yang dikatakan beliau tentang 3 hal yang patut kita teladani sampai dengan saat ini. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Sebagai seorang guru, mau tidak mau kita harus dituntut menjadi seorang pemimpin di kelas sebagai seorang motivator. Kita harus bisa memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik di depan, di tengah kita harus menjadi penggerak, harus menjadi motivator untuk anak-anak. Kemudian di belakang kita juga harus memberikan dorongan agar anak-anak bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, mendapatkan pembelajaran yang baik, sehingga mereka dapat mencapai kesuksesan dan mencapai keselamatan maupun kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga mereka dapat mencapai apa yang mereka inginkan, sehingga mereka mampu hidup yang layak, yang baik, yang sukses sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang dimiliki anak, sehingga anak bukan kertas yang kosong yang kita sebagai orang dewasa dapat menggambarnya, tetapi anak dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki, sehingga mereka dapat berkembang. Kita dapat membantu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak sesuai dengan kemampuannya, dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya di dunia sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada beberapa pertanyaan pemantik itu yang dapat memicu kita untuk memberikan refleksi pada kali ini. Yang pertama adalah, apakah yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11? Oke ya, jujur, sebelum saya mempelajari tentang modul 11 yang kaitannya dengan pola pikir dan hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu sebelumnya saya mengajar apa adanya, meskipun saya sudah berusaha keras dengan mempraktekkan ilmu yang sudah saya pelajari sebelum-sebelumnya tentang teknologi pembelajaran, metode-metode yang saya pelajari, baik pembelajaran kelompok, pembelajaran kontekstual, pembelajaran PBL, dan lain-lain yang sudah kami pelajari, kami terapkan apa adanya di kelas, sehingga setelah mempelajari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara di modul 11 itu, ternyata saya harus bekerja lebih keras lagi, harus mengadakan refleksi yang luar biasa. Ada beberapa hal yang belum saya lakukan. Yang pertama diantaranya, saya belum mengadakan kesepakatan antara guru dengan siswa pada saat pembelajaran. Oh, harus begini, sehingga tanggung jawab siswa lebih dapat gitu. Setelah mendapatkan modul 11 ini, apa yang sudah saya dapatkan, langsung saya berusaha mencoba di beberapa kelas yang saya ajar. Saya sudah menerapkan kesepakatan yang sudah kami buat sebelum melakukan pembelajaran di pelajaran matematika yang saya ajar. Ini saya baru coba, ternyata hasilnya luar biasa, anak-anak juga lebih bertanggung jawab. Ada 2 pertanyaan pemantik yang lain, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini, kemudian apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik
agar kelas yang Anda ajar itu mencerminkan pemikiran KHD. Oke ya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sebagai seorang guru itu ternyata juga tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Bahkan di pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Mulai dari sekarang saya harus berubah, saya harus bergerak, dan saya harus bisa menggerakkan anak-anak. Anak-anak sekarang adalah subjek, ya, subjek pendidikan. Anak-anak harus diprioritaskan, pendidikan harus berhamba pada anak, kemudian pendidikan harus mengedepankan siswa, dan anak-anak saya harus berpihak kepada anak. Seperti itu. Itu yang berusaha saya lakukan sedikit demi sedikit, lebih baik berubah daripada tidak sama sekali. Dan sekarang harus sudah mulai berubah. Walaupun apa yang sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya itu beberapa sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mulai saat ini sebagai seorang pendidik, wacana saya ke depan kita harus tetap memperhatikan apa yang dimiliki anak, kodrat alam apa yang dimiliki anak, dan kodrat zaman yang dilalui anak saat ini. Ternyata dari pengalaman saya itu anak-anak itu ternyata memiliki potensi-potensi luar biasa yang berbeda-beda. Anak satu dan anak lainnya itu memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Ada satunya itu ada anak yang yatim piatu, ada satunya anak yang mampu, ada yang sebagian tinggalnya di desa yang jauh dari wifi, jauh dari kota begitu. Ada yang anaknya berangkat harus naik bis dan selalu terlambat. Ada anak-anak yang bahkan sarapan saja sulit. Ternyata anak-anak itu punya background yang luar biasa sesuai dengan kodrat alam. Kita sebagai seorang guru harus mempertimbangkan itu, dan mereka ternyata kemampuan awalnya itu berbeda-beda. Ada yang dulu SMP-nya memiliki kemampuan seperti ini itu berbeda-beda, sehingga kita harus menggali bakat-bakat yang dimiliki anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan kita sebagai seorang guru menuntun mereka menuju kebahagiaan setinggi-tingginya, keselamatan setinggi-tingginya, agar mereka sukses, ya, agar mereka dapat menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun di masyarakat. Karena mereka nanti di berapa tahun yang akan datang mereka akan menjadi tulang punggung negara. Mereka mampu hidup mandiri, mampu berorganisasi, mampu hidup di masyarakat, tetap santun, berbudi pekerti, sesuai yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang sekarang ini mulai ditinggalkan seorang pendidik. Salah satunya budi pekerti, kemudian kebudayaan, budaya lokal, kearifan lokal. Salah satunya kita sebagai orang Jawa itu berbahasa Jawa yang baik, berbahasa Toto Kromo yang baik. Bagaimana kita mengeterapkan bahasa kita ke orang yang lebih dewasa, ke teman, ke guru, ke orang yang lebih tua, dan di masyarakat. Itu ternyata penting sekali, harus kita canangkan kembali, harus kita pakai kembali budaya-budaya seperti itu, menghormati yang lebih tua, kemudian budaya salim, budaya senyum, sapa, sopan, santun, seperti itu ternyata efeknya luar biasa, sehingga itu bisa menghaluskan budi pekerti yang dimiliki anak, sehingga mereka mampu berkembang, mampu sukses, dan mampu menjadi pribadi yang lebih baik dengan budi pekerti yang halus, yang sopan santun, sehingga akhlaknya dapat, kemudian pendidikannya juga dapat, kemudian mereka juga berprestasi sesuai dengan kodrat alam mereka masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan, itu yang kesimpulan menurut saya secara pribadi. Mohon maaf jika ada kurang dan
Lebihnya mohon kritik dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.